Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Suhardiono dengan NIM 2219010017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Study of Color Image Processing for Capturing and Comparing Image, yang dimana itu ialah pengolahan citra warna untuk menangkap dan membandingkan gambar. Selanjutnya, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendidik pendatang baru atau seorang baru ya untuk teknik dasar dan mendasar dalam mendeteksi dan membandingkan gambar dan untuk mengetahui hasil yang dibandingkan. Setelah itu, color image processing dilatar belakangi oleh dua faktor prinsip dasar. Pertama, warna adalah deskriptor kuat yang sering menyederhanakan identifikasi dan ekstraksi objek dari sebuah pemandangan. Yang kedua, manusia dapat membedakan ribuan corak dan intensitas warna dibandingkan dengan hanya sekitar 2 lusin corak abu-abu. Setelah itu, di sini apa sih yang paling ditekankan dalam jurnal ini? Yang pertama itu ada model warna, yang dimana model warna adalah spesifikasi sistem koordinat dan subruang di dalam sistem itu, dimana setiap warna diwakili oleh satu titik. Tujuan model warna disebut juga ruang warna atau sistem warna, ialah untuk memfasilitasi penandaan warna dalam beberapa standar. Itu yang cara yang diterima secara umum. Ada banyak model warna yang digunakan saat ini karena fakta bahwa ilmu warna adalah bidang yang luas yang mencangkup banyak bidang di dunia. Dalam hal pemrosesan citra digital, model berorientasi perangkat keras yang paling umum digunakan dalam praktik ialah model warna RGB atau merah, hijau, dan biru. Model ini untuk monitor dan kamera video berwarna kelas luas. Model dalam RGB, setiap warna muncul dalam komponen utamanya, yaitu merah, hijau, biru. Model ini didasarkan pada sistem koordinat Cartesian. Selanjutnya, di sini ada gambar model warna RGB. Model RGB terdiri dari 3 gambar komponen, masing-masing satu warna primer. Jumlah bit yang digunakan untuk mewakili setiap piksel dalam ruang RGB disebut kedalaman piksel. Istilah gambar penuh warna sering digunakan untuk menunjukkan gambar berwarna RGB 24 bit. Selanjutnya ada HSI color model atau model warna HSI, yang dimana HSI ini singkatan dari hue, saturation, dan intensitas. Hue itu adalah gaya tarik warna yang menggambarkan warna murni atau kuning murni, orange, dan merah. Sedangkan saturation itu memberikan ukuran sejauh mana warna murni diencerkan oleh cahaya putih. Dan intensitas itu menggabungkan informasi warna H dan S. Setelah itu ini ada gambar rona dan saturasi dalam model warna HSI. Intensitas semua warna di salah satu bidang ini diberikan oleh posisi bidang pada sumbu intensitas vertikal. Nilai hue, saturasi, dan intensitas yang dibutuhkan untuk membentuk ruang HSI itu dapat diperoleh dari kubus kurva RGB. Artinya, saat kita mengonversi titik RGB apapun ke titik yang sesuai dalam model warna HSI dengan mengerjakan rumus geometris. Setelah itu, komponen penting
Komponen penting dari ruang warna HSI adalah sumbu intensitas vertikal panjang vektor ke titik warna. Sudut ini membuat sumbu merah. HUD titik ditentukan oleh sudut dari beberapa titik referensi. Terus yang ketiga ada konversi warna dari RGB ke HSI. Di sini ada penjelasannya mengenai RGB itu, konversi warna dari RGB ke HSI. Misalkan RG dan B adalah nilai warna merah, hijau, dan biru. Intensitas HSI diberikan oleh persamaan I sama dengan R tambah G tambah B per 3. Sekarang misalkan M menjadi nilai minimum antara R, G, dan B. Nilai saturasi HSI dari sebuah citra berwarna diberikan oleh persamaan S sama dengan 1 kurang M per I jika I lebih besar dari 0, atau S sama dengan 0 jika I sama dengan 0. Untuk mengonversi rona keseluruhan warna H menjadi ukuran sudut, gunakan persamaan berikut. H sama dengan cos kurang 1 dalam kurung R kurang 1/2 G kurang 1/2 B akar R pangkat 2 tambah G pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang RG tambah kurang RB kurang GB. Jika G lebih besar atau sama dengan B, atau H sama dengan 360 kurang cos kurang 1 kali R kurang 1/2 G kurang 1/2 B akar R pangkat 2 tambah G pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang RG kurang RB kurang GB. Jika B lebih besar daripada G. Yang keempat itu ada persamaan untuk mengonversi nilai HSI menjadi nilai RGB. Untuk mengonversi rona, saturasi, dan intensitas menjadi satu set nilai merah, hijau, dan biru, pertama-tama kalian harus mencatat nilai H. Jika H sama dengan 0, maka RG dan B diberikan oleh R sama dengan I tambah IS dan G sama dengan 3I kurang R tambah B dan B sama dengan I. Dan jika 0 lebih kecil daripada H dan H lebih kecil daripada 120, maka R sama dengan I tambah IS kali cos kali H per cos kali 60 kurang H, dan G sama dengan I tambah IS kali 1 kurang cos H per cos 60 kurang H, dan B sama dengan I. Jika H sama dengan 120, maka nilai merah, hijau, dan biru adalah G sama dengan I tambah 2 IS, sedangkan B sama dengan I kurang IS, dan R sama dengan I kurang IS. Serta jika 120 lebih kecil daripada H dan H lebih kecil daripada 240, maka R sama dengan I kurang IS dan G sama dengan I tambah IS kali cos kali H kurang 120 per cos 180 kurang H, dan B sama dengan I tambah IS kali 1 kurang cos H kurang 120 per cos 180 kurang H. Dan jika H sama dengan 240,
dan jika 240 itu lebih kecil daripada H dan H lebih kecil daripada 360, R itu sama dengan I tambah IS kali 1 kurang cos H kurang 240 per cos 300 kurang H, dan G sama dengan I kurang S, G sama dengan I kurang S, serta B sama dengan I tambah IS kali cos H kurang 240 per cos 300 kurang H. Setelah itu ada pixel by pixel image compression. Ini perbandingan gambar pixel dengan pixel. Perbandingan gambar pixel dengan pixel ya. Mesin perbandingan mendapatkan warna pixel yang memiliki koordinat yang sama di dalam gambar dan membandingkan warna ini jika warna setiap pixel dari kedua citra itu bertepatan. Setelah itu ada perbandingan parameter mesin. Mesin perbandingan memiliki sejumlah parameter. Setiap parameter memungkinkan pemrosesan bitmap tambahan yang membuat perbandingan menjadi lebih fleksibel. Ya, di sini ada gambar bitmap 1 dan bitmap 2. Setelah itu ada toleransi pixel. Menentukan jumlah pixel berbeda yang diperbolehkan. Jika jumlah pixel berbeda kurang dari atau sama dengan toleransi pixel, teks komplit menganggap gambar itu identik. Misalnya pada gambar di atas satu bitmap berbeda 2 pixel dari yang lain. Jika nilai pixel tolerance adalah 2, tes komplit akan menganggap bitmap ini identik. Terus yang ketiga itu 3.3 yaitu toleransi warna. Toleransi warna dalam metode script menentukan perbedaan warna yang dapat diterima di mana 2 pixel harus dianggap identik. Perbedaan warna direpresentasikan sebagai nilai bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 255 yang menentukan perbedaan yang dapat diterima untuk setiap komponen warna merah, hijau, dan biru dari pixel yang dibandingkan. 2 pixel dianggap identik jika perbedaan intensitas masing-masing komponen warnanya tidak melebihi nilai yang ditentukan. Ketika color toleransinya adalah 0, yang merupakan nilai default, pixel yang dibandingkan dianggap identik hanya jika memiliki warna yang persis sama. Saat toleransi warna adalah 255, pixel warna apapun dianggap identik. Terus ada ini 3.4, sertakan penunjuk mouse. Mouse dalam metode script menentukan apakah tes komplit harus menganggap kursor mouse saat mendapatkan gambar yang akan dibandingkan. Secara default, tangkapan layar diambil tanpa gambar kursor. Ini membuat perbandingan gambar terlepas dari posisi kursor mouse. Setelah itu ada penjelasan mengenai keterangan di atas tadi. Namun jika posisi kursor itu penting, kalian dapat mengaktifkan parameter perbandingan mouse. Dalam hal ini, tes komplit akan menyertakan pointer mouse pada gambar yang diambil. Setelah itu ada warna transparan. Transparan dalam metode script, jika parameter ini benar, tes komplit memerlukan warna pixel kiri atas gambar garis dasar sebagai warna transparan dan tidak membandingkan semua pixel yang memiliki koordinat yang sama pada gambar yang dibandingkan sebagai pixel transparan ada di gambar dasar.
Parameter ini mirip dengan penerapan transparansi dalam format JPEG dan GIF. Misalnya, jika piksel kiri atas berwarna abu-abu, maka semua piksel abu-abu dari gambar pertama akan cocok dengan piksel warna apapun yang memiliki koordinat yang sama pada gambar kedua. Setelah itu ada topeng perbandingan. Topeng dalam metode script menentukan area bitmap mana yang harus dibandingkan. Topeng adalah gambar lain atau objek gambar yang pikselnya bisa hitam atau putih. Jika topeng ditentukan, mesin pembanding bekerja dengan cara piksel putih pada topeng diperhitungkan selama perbandingan, sedangkan piksel hitam diabaikan. Berbeda dengan menggunakan parameter transparan, kalian tidak perlu mengubah gambar dasar, kalian cukup membuat gambar terpisah saja. Sebagai contoh, dua bitmap berbeda berikut dapat dianggap identik jika topeng itu digunakan. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan. Perbandingan piksel demi piksel dianggap berhasil hanya jika gambar yang dibandingkan dan gambar dasar benar-benar identik. Untuk meningkatkan kualitas perbandingan gambar, kalian harus menangkap gambar yang ingin kalian bandingkan dalam kondisi yang sama dengan pengambilan gambar dasar. Setelah itu ada analisis OpenCV untuk pengambilan gambar dan deteksi warna. OpenCV memiliki banyak fungsi pemrosesan gambar inbuilt dasar sehingga mereka yang ingin mempelajari fisik komputer dapat mengembangkan aplikasi mereka melalui pemahaman yang tepat tentang apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, gambar yang diambil dapat dianggap sebagai 3 matriks, yakni biru, hijau, dan merah. Maka namanya menjadi B, G, dan R dengan nilai integer berkisar dari 0 hingga 255. Deteksi dan segmentasi warna adalah tugas dasar fisik komputer yang penting dan menantang. Ini adalah bagian penting dalam banyak aplikasi seperti pencarian gambar, pemahaman adegan, dan lain-lain. Namun, ini masih merupakan masalah terbuka karena variasi dan kompleksitas kelas objek dan latar belakang. Cara termudah untuk mendeteksi dan mengelompokkan objek dari sebuah gambar adalah metode berbasis warna. Objek dan latar belakang harus memiliki perbedaan warna yang signifikan agar berhasil mengelompokkan objek menggunakan deteksi berbasis warna. Selanjutnya ada kesimpulan dan pekerjaan ke depan. Usaha saya berikutnya akan membandingkan algoritma tersebut dengan algoritma yang diusulkan dan menganalisis kinerja berdasarkan histogram, seperti membandingkan histogram dari satu gambar ke gambar lain, kompleksitas eksekusi dan akurasi keluaran sistem dengan adanya perbandingan. Metode yang diusulkan diuji pada gambar yang berbeda. Ini menghasilkan hasil yang stabil dan cukup baik. Output yang dapat diterima secara konsisten atas berbagai jenis gambar kehidupan nyata telah membuktikan kekokohan skema yang disajikan. Dengan demikian, metode yang diusulkan mungkin berguna untuk setiap tugas fisik komputer, di mana ekstraksi peta tepi diperlukan untuk sekumpulan besar gambar, untuk ekstraksi fitur dan atau untuk pekerjaan lainnya. Di sini tertera banyak referensi, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dicari lewat referensi ini. Sekian mungkin penjelasan hasil dari review jurnal saya.
Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.